قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati nikmati wa jami'i sakhati. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita sekalian, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rasa aman, nikmat rezeki, nikmat kekuatan, dan juga kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mugi-mugi kita menjadi hamba-hamba pilihan yang senantiasa bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mugi-mugi kita diberikan istiqomah dan juga dimudahkan dalam amal-amal baik sampai nantinya malaikat maut menjemput kita sekalian. Allahumma amin. Dan di kesempatan malam hari ini kita kembali rutinkan pengawasan malam Kamis, walaupun kita sekalian sibuk dengan aktivitas macam-macam. Masih bulan Syawal nggih? Masih. Puasa Nyawal sampun? Pun rampung? Pun rampung, alhamdulillah. Apa meneh ya? Rampung? Nyumbang masih nyumbang? Padahal sisa berapa hari loh di Syawal. Bar Syawal slow ya teman. Tapi masih ada juga ya? Masih, aduh sami ya. Terus semuanya sehat, ibu-ibu, bapak? Ada yang sakit parah? Ya di rumah sakit, didoakan kebaikan. Pingin sehat atau sakit? Sehat terus, nggak pingin sakit sama sekali. Namun kalau sehat biasanya lali. Kalau sakit baru pinginnya ya doa terus, pinginnya ya dekat dengan Allah. Namun ada yang sakit juga ya ora sadar. Betul. Terus pingin sehat apa sakit kalau gitu? Sehat. Ya wes, yang penting keadaan apapun, mau dalam keadaan sehat, mau setengah sakit ataupun sakit, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang.
sehat, punya waktu luang, waktu senggang, maka Allah nanti akan mengenalmu juga, artinya menolongmu ketika engkau dalam keadaan susah. Berarti disuruh ibadah itu bukan hanya pas lagi susah. Bukan nanti besok Kemis itu ada tagihan berat, wah itu langsung tahajud full. Setelah pipilane tadi lunas sudah lupa lagi, nggak ingat lagi ibadah pada Allah. Kita disuruh ibadah pada Allah firrakhai wa fisyiddah, yaitu ketika lapang maupun ketika dalam kondisi sempit. Itu ibadah jaga terus. Senang dalam keadaan sehat, punya kelapangan rizki, kita ibadah pada Allah. Maka kalau orang itu pas lagi lapang, lagi sehat itu ngibadah, insya Allah sakit juga pasti dia ingat. Sesusah apapun dia pasti juga tetap ingat ngibadah. Namun biasanya kalau orang itu pas lagi sehat itu wis malas-malasan coba. Biasanya sakit lebih malas lagi. Sudah susah, uang sholat saja pas lagi kakinya bisa berdiri, semangat kayak gitu. Kalau kakinya sakit, dia tahu ibadah itu penting, pasti juga tetap saya tetap sholat walaupun dalam kondisi sulit. Ngaji pun juga demikian. Kalau lagi sakit pingin ngaji terus, tetap pingin berangkat walaupun lagi flu berat. Niki lagi flu kayaknya dingin ya. Iya Pak, betul dingin ya. Malam-malam enak banget ya. Enak apa? Iya betul. Kalau dalam keadaan kayak gitu saja, paksa diri untuk ibadah. Mau dingin, mau susah itu paksa. Ketika lapang Allah beri dia kemudahan lebih lagi daripada itu. Maka setiap waktu kita diperintahkan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini satu ibadah yang kita bahas. Ini sholat yang utama sekali saking sholat-sholat sunnah yang ada, yaitu kita sebut sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Ini sholat yang sama. Jadi ini sholatnya sama. Sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, untuk bahasan ini kita lihat ada hadis 1100 dari Riyadhus Shalihin, 1101, 1102 dan 1103. Berarti dibahas 4 hadis. Kita lihat ulasannya. Mugi-mugi kita semangat jaga sholat sunnah ini, lebih-lebih lagi ibadah wajibnya. Karena kalau kita sudah pentingkan ibadah sunnah, mudah-mudahan yang wajib lebih tertib lagi. Jangan sampai ibadah sunnah itu kita jaga seperti bulan Ramadan kemarin, tarawihnya itu Masya Allah, maksudnya itu kebak full. Namun sholat subuhnya gimana? Sholat subuhnya sama nggak dengan sholat tarawih? Atau sama persis? Enggak juga. Separuhnya? Enggak juga. Ya Allah. Kemana jemaah yang ada? Apa karena sholat tarawihnya kelamaan jadi nggak bangun subuh? Atau sahur langsung tidur? Enak banget itu loh ya. Iya toh Bapak? Wah enak banget. Rugi besar karena dia pentingkan yang sunnah, tarawih itu sholat sunnah daripada pentingkan yang wajib. Intinya kita pelajari yang sunnah ini dengan tujuan biar yang wajib itu jadi lebih tertib. Karena sunnah ini ada cuma pelengkap, yang wajib ada dulu. Jaga yang wajib dulu, dan siapa saja jaga yang wajib itu sudah jadi modal penting masuk surga loh itu. Jenengan nggak usah bahas ini lah, ini kita nggak usah ngaji aja lah, sudah. Wes. Cuma pentingkan apa? Sholat apa? Wajib. Berarti saking subuh,
zuhur, ngasar, maghrib, isya. Ini 5 sholat sudah jenengan jaga. Sunnah nggak usah. Nggak usah sholat tarwih, nggak usah sholat sunnah fajar, nggak usah sholat tahajud, nggak usah sholat witir. Cukup sholat apa? Wajib. Itu surga sudah di tangan loh itu. Namun kalau yang wajib itu malas, apa biasanya? Subuhnya itu bolong-bolong. Apalagi yang biasanya susah? Ya wes ngasar. Kok iso ngasar ya? Ngarit, ya wes. Padahal dulu di zaman Kanjeng Nabi itu ngisa malah rutin. Oh berarti maghrib ngisa, subuh ora, zuhur ngantuk. Berarti cuma sibuk malam. Ya sudahlah, jadi kan nanti pikir sendiri. Ya, coba ini taruhlah. Ini saja dipentingkan. Coba yang masih bolong-bolong apa tadi? Subuh, ngasar, ini jaga. Berarti wis lengkap 5 nggih. Nah, jenengan jaga 5 ini saja, surga sudah di tangan itu. Pernah ada seorang sahabat tanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Islam. Sholat 5 waktu. Ada lagi wahai Rasulullah, kalau kamu mau tambah dengan sholat sunnah, monggo silahkan. Berarti kalau nggak mau nambah, oh nggak masalah. Terus apalagi wahai Rasulullah? Puasa, yaitu puasa Ramadan, itu wajib. Terus apalagi wahai Rasulullah? Kalau kamu mau nambah dengan puasa sunnah, monggo silahkan. Terus apalagi wahai Rasulullah? Zakat. Berarti wajib nggih? Zakat wajib. Kalau kamu mau tambah lagi dengan yang sunnah, monggo silahkan. Kemudian orang ini katakan pada Rasulullah SAW, kalau begitu Rasulullah SAW, saya jaga yang wajib-wajib saja tadi. Kemudian Nabi SAW itu katakan, aflaha in sadaqa. Engkau itu akan beruntung kalau jujur. Maksudnya apa? Jujur dalam melaksanakan yang wajib. Sudah dapat apa tadi? Aflah, beruntung. Beruntung di sini kalimat-kalimat yang maksudnya adalah orang yang beruntung dapat keselamatan masuk surga. Berarti cuma pentingkan yang wajib. Bisa insya Allah ini wajib? Insya Allah. Kalau belum saya nggak mau lanjut ini. Percuma saya bahas sholat sunnah. Ini wajibnya bisa tertib lagi ini. Seperti bulan Ramadan. Kan Ramadan kan tertib banget kan? Iya kan? Bisa jaga seperti bulan Ramadan? Atau mau bolong-bolong lagi? Kalau mau bolong-bolong lagi, wes iki rampung wae wes. Enggak usah ngaji lagi. Ya wes bubar aja enggak apa-apa. Wong aku ora butuh kok. Ini wes diulang terus, iki kok salat iki angel banget. Pripun iki, Pak? Mau lanjut napa? Lanjut. Pengen stop yo alhamdulillah yo aku wes ngantuk. Pengen lanjut ini Bapak? Lanjut. Berarti sholatnya janji tertib? Insyaallah. Ibu-ibu? Hah? Enggak mau lanjut? Ibu-ibu ki diatur pas Ramadan wae sholat ngisa iki wangel banget. Padahal semuanya sudah naik di atas. Wow, yang di bawah itu nggak tahu itu sholat ngisanya itu gimana, apa dijamak karo ngasar ya palingnya. Ngasar maghrib ngisa sisan. Bingung saya itu. Padahal sholat ngisa mau bareng lah itu ya, masih ada yang duduk di bawah. Ini sholat isya itu jam berapa apa sisan ya, karena zuhur ngasar maghrib ngisa sudah itu jamak sekalian 4 sholat. Apa gitu ibu-ibu? Boleh ini jamak 4 langsung? Saya malas nih lah, wes aku jamak langsung 4. Boleh? Kenapa nggak boleh? Bingung meneh. Ya berarti lanjut. Ini kalau nggak tertib lagi sudahlah wes aku wes pasrah wae pada Allah. Ya Allah, iki jamaah iki kepiye iki entuk hidayah iki. Wangel banget ya. Apa pengajarannya sing ora pas iki lho. Kalau wes ora pas wes diganti wae nih.
Wis mutung aku gitu ya. Ya sudah. Sekarang kita bahas apa sholat sunat fajar. Ya mungkin sholat subuhnya tertib. Yuk Mas Edi baca. Ayo. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat qabliyah subuh. Hadis riwayat Bukhari. Baik, lihat apa yang dibicarakan di sini. Sholat sunnah apa? Qabliyah zuhur. Sama apa tadi? Qabliyah subuh. Ini sama-sama qabliyah. Kemarin kan kita sudah bahas sholat rawatib. Lihat di buletin sebelum Ramadan. Rawatib ada berapa rakaat dalam sehari? 12. Boleh nambah dari itu? Boleh. Ya boleh-boleh saja. Sunnah ya terserah. Mau 12 ya alhamdulillah. Mau enggak 12 juga ya enggak masalah, enggak dosa. Mau tambah lagi? Boleh. Ya. Tadi disebut di sini 4 rakaat qabliyah apa? Zuhur. Terus 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau kita bahas 12, 2 rakaat qabliyah subuh. Terus 4 rakaat qabliyah zuhur. Iki wis 6 ya. Terus 2 rakaat ba'diyah zuhur. Terus 2 rakaat ba'diyah maghrib 10. Terus 2 rakaat ba'diyah isya. Di sini sebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat qabliyah subuh. Berarti jaga ini. Yang 4 rakaat qabliyah zuhur gimana cara melakukannya? Kalih rakaat salam, kalih rakaat salam. 2 rakaat dulu, kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi, lalu salam. Faedah hadisnya coba lihat. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kadang juga beliau mengerjakannya 2 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebelumnya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melakukan 4 rakaat, kadang melakukan 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang 4 qabliyah zuhur tadi, kadang melakukan 2. Saya ulang. Qabliyah zuhur itu bisa jenengan lakukan 4, bisa lakukan 2. Saya mau 2 saja, silahkan. Wah, saya mau lebih banyak lagi, 4. Sekarang mana yang lebih afdal, 4 atau 2? 4 apa 2? Apa alasannya? Oh ya jelas. Karena lebih banyak maka pahalanya lebih besar. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asba' An-Nadhair mengatakan, "Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan." Sesuatu yang aktivitasnya itu lebih banyak, keutamaannya itu lebih besar. Saya ulang, sesuatu yang keutamaannya itu lebih banyak, sesuatu yang aktivitasnya lebih banyak, keutamaannya itu lebih besar. Tadi qabliyah zuhur 2, ada yang 4. Milih yang berapa berarti? 4. Aktivitasnya lebih banyak, salamnya sudah lebih banyak di situ. 4 rakaat ini jenengan bisa lakukan 4 rakaat sekaligus, berarti 1 salam boleh. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sekarang mana yang lebih banyak aktivitasnya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Yang lebih banyak aktivitasnya, lebih besar pahalanya. Sama dengan sedekah, kita kalau sama-sama ikhlas keluarkan lebih banyak, itu pahalanya lebih besar. Uang abu-abu dengan uang merah,
Sama pahalanya? Abu-abu berapa coba? 2000. Apa kamu wis beda tuh Pak? Dolar kayaknya ini, uangnya abu-abu dolar nih kayaknya. Merah tadi apa coba? 100.000. Mana pahalanya lebih besar? Cari 100.000 lebih susah apa 2.000? Ini jenengan ini makan bakso di Imogiri misalnya, ini mau ke Panggang, 2.000 ketinggalan di Imogiri, balik ambil? Tidak. 100.000? Nah, berarti lebih susah dicari. Ya kan? Lebih susah dicari. 2.000 wah, wes ditinggal ya rapo. Ikhlas. Nah kalau 100.000, waduh, 100.000. Oh berarti cari 100.000 lebih susah. Maka ketika dikeluarkan lebih berat, maka pahalanya pasti lebih besar. Setuju apa mboten ini? Oh, berarti yo infaknya yo diubah. Apa itu untuk nyumbang ya kata merah itu ya? Ya, merah apa biru ya itu kayaknya ya? Betul ya? Ya, kayaknya itu untuk nyumbang ya? Nyumbang seputar itu ya, merah apa biru, betul? Sama berarti ya. Terus dibaca lagi yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menjaga sholat qobliyah subuh ketika mukim maupun safar. Rasulullah SAW tinggal di Madinah, jaga juga qobliyah subuh. Beliau pergi bersafar keluar kota juga tetap jaga qobliyah subuh. Benar-benar beliau perhatian dengan 2 rakaat tersebut. Sekarang kita lihat hadis 1101. Wa anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia menyatakan, tidak ada salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatikan selain 2 rakaat qobliyah subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, faedah hadis. Pertama, sholat sunnah rawatib itu bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat dalam pahala. Amalan juga secara umum kayak gitu. Amalan itu ada yang bertingkat-tingkat pahalanya. Ada yang lebih besar, ada yang sederhana, ada yang lebih kecil. Kadang cuma dibedakan dengan niat saja. Ada yang niatannya ikhlas, ada yang ikhlasnya lebih besar. Ada yang cari ridho Allahnya lebih besar, pahalanya makin besar. Kalau ikhlasnya biasa-biasa saja, pahalanya juga biasa-biasa saja. Namun kalau sampai amalan itu tidak ikhlas, hapus itu amalan-amalannya yang ada. Tadi milih 2.000 dengan 100.000. 2.000 itu ikhlas. Wah, 100.000 dipamer-pamerkan. Wah, ini kayaknya semua pada lihat ini. Terus dibuka dia gini-gini. Ya siapa tahu basah, telas ya dah. Terus 100.000 masuk. Padahal 100.000 kayak gini baru sekali itu. Biasanya 100.000 dia pakai untuk nyawer coba. Iya kan 100.000 bisa pakai nyawer kan? Betul kan? Wah iya. Itu kalau makin ayu itu wah sudah dibuang itu uang itu 100.000 tadi. Betul nggak Bapak? Ini ada yang senang nyawer nih? Ada? Ada ya Allah. Apa manfaatnya coba? Entok pahala? Hah? Kehilangan uang. Dapat dosa nggak itu ya? Dapat. Berarti 100.000-nya itu sia-sia tak? Iya tak mubazir berarti ya? Mubazir kan cane siapa? Ya wes berarti. Biar bapak yang sering nyawer itu tobat itu loh. Masa cuma istri nggak pernah dikasih 100.000? Ini perempuan lain coba. Ya, nggak pernah itu istrinya langsung itu datang ke rumah. Ini dek untuk kamu 100.000. Wah itu pelitnya bukan main. Namun ketika keluar ada yang lagi joget tadi, ada yang lagi nyanyi. Wah dilempar 100.000 tadi coba. Betul nggak bapak kayak gini? Ada nggak kayak gini bapak? Tobat mudah-mudahan malam ini. Besok nggak ulang lagi. Ada nggak istri suaminya kayak gitu nggak ibu-ibu? Ada, dinasehati biar tobat.
Ini musibah besar loh kayak begini. Mana yang lebih wajib coba, nafkah untuk istri apa nyawer tadi? Nafkah istri. Hah? Nafkah istri sampai 100.000. Oh iya lebih. Namun nggak mungkin dikasih dalam satu waktu ya toh. Kadang pelit-pelit ya bapak-bapak. Betul nggak ibu-ibu? Suaminya pelit apa loyal? Loyal. Oh pelit coba ya Allah. Tapi ngomongnya diam-diam itu. Amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang pahalanya lebih besar, ada yang pahalanya biasa, bahkan ada yang tidak dapat pahala karena tidak ikhlas tadi. Terus yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan sholat sunnah qobliyah lebih dari sholat sunnah lainnya. Yaitu sangat perhatian dengan sholat sunnah qobliyah subuh lebih daripada sholat sunnah lainnya. Terus yang ketiga, sholat sunnah fajar termasuk sholat sunnah, bukan wajib. Walaupun ini dikatakan pahalanya besar nantinya, namun tidak dihukumi wajib. Sholat sunnah fajar tetap dihukumi apa? Sunnah. Terus pahalanya lagi yang besar diterangkan hadis 1102. Wa anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslimun wa fi riwayatin lahumā ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan kedua rakaat itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Nah, baik. Berarti itu ada yang terhapus itu, saya belum tambahkan. Nah, lihat faedah hadis. Pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Yang hadis 1102 itu artinya kurang lengkap, artinya salah itu. Nanti tak perbaiki. Ya, itu artinya sama seperti yang sebelumnya. Ya, terus nomor 1 ini artinya raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari sholat tersebut. Terus yang kedua, apa saja yang Allah sediakan bagi hamba di surga, negeri yang kekal abadi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa saja yang Allah sediakan bagi hamba di surga, yaitu surga negeri yang kekal abadi, tentu lebih baik dari dunia seisinya. Walaupun ada yang punya nama yang sama. Gelas, kita dapati gelas di sini di dunia, di surga juga ada gelas. Namun gelasnya tentu lebih utama daripada gelas di dunia. Di dunia kita tidak boleh menggunakan wadah emas, perak, itu enggak boleh. Di surga wadahnya untuk minum seperti itu. Di surga ada pohon-pohon juga, ada kebun. Namun tidak sama seperti kebun yang ada di surga, di dunia. Di dunia itu kalau ada hujan ya jadi subur, kalau enggak ada hujan sudah kering. Di surga tidak ada ceritanya seperti itu. Di dunia itu ada gelap. Ya, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan di antara tanda ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam surat Yasin, kami tetapkan setelah malam itu ada siang dan asalnya manusia itu berada dalam keadaan gelap. Berarti di dunia itu ada kegelapan, punya kekurangan. Berarti di surga diberikan kelebihan-kelebihan, tidak ada kegelapan. Karena kalau surga itu gelap butuh apa? Lampu. Lampunya kalau di dunia pakai apa? Listrik. Kalau PLN-nya mati, masa di surga mati lampu? Nggak mungkin. Sifat kekurangan di surga nggak boleh ada seperti itu. Maka ada sesuatu yang namanya itu sama, namun tidak sama hakikatnya antara di dunia dengan di surga. Berarti kita baiknya milih apa? Milih apa? Dunia apa surga? Milih dunia apa surga?
Kalau bapak milih bidadari apa milih istri? Bingung jawab kayaknya nih bapak. Milih bidadari apa istri? Bapak milih bidadari, padahal istrinya yaitu bidadarinya. Ya, dikira dapat bidadari anyar ya. Ya istri jenengan itu ya jadi bidadari, itu pembesarnya itu nanti. Dia yang perintah bidadari-bidadari yang lainnya. Jangan terlalu pede. Gue sudah dapat bidadari sudah, padahal istrinya juga. Walaupun istrinya cerewet kayak gitu, tuh jadi bidadarimu loh pak. Nggak bisa kemana-mana. Apa mau berdoa, ya Allah saya nggak mau istri saya lagi ini jadi bidadari gitu? Nggak bisa. Dia jadi pembesarnya nanti, sayyidnya, tuannya. Di bawahnya itu bidadari-bidadari yang lainnya. Jadi jangan terlalu pede dulu. Aku entuk sing paling ayu pokoknya bidadari. Padahal istrinya dewe kayak apa? Nggak ada istilah tua itu di surga, sifat kekurangan. Keriput-keriput nggak ada lagi. Istrinya kembali jadi ayu. Gitu, gua ada itu keriput-keriput kekurangan berarti masa dapat bidadari surga keriput kayak gini? Nggak ada pak. Nggak usah masuk surga aja kalau gitu. Masuk surga ya ketemu istri lagi keriput lagi, wah itu kekurangan. Nggak boleh surga ada kekurangan. Itu kaedahnya untuk surga. Dunia penuh kekurangan, nanti masa tuanya jadi lemas, masa tuanya jadi kulitnya kayak gitu. Di surga nggak ada lagi. Terus yang ketiga, salat itu jadi penyejuk mata bagi seorang mukmin karena dalam salat itu ada ketenangan dan tumakninah. Baik. Salat itu jadi penyejuk mata bagi seorang mukmin karena dalam salat itu ada ketenangan dan tumakninah. Maka kalau mau dapat ketenangan, kerjakanlah salat. Ketenangan itu bukan di bar-bar, di kafe, di minuman keras, bukan. Ketenangan itu bukan dapat kalau kita itu main kartu atau menang judi juga bukan. Ketenangan itu bukan dapati juga dengan maksiat, selingkuh juga bukan. Namun ketenangan itu ketika orang itu jalani sholat, itu membuat dia jadi tenang, jadi penyejuk mata bagi dia. Beda dengan maksiat. Maksiat itu cuma syahwat sementara. Kesenangan sementara saja. Kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sejati itu kalau kita masuk dalam surga. Nah itu dengan ibadah dulu. Nah kemudian hadis yang terakhir 1103. Langsung artinya. Dari Abu Abdillah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukannya waktu salat subuh. Namun Aisyah membuat sibuk Bilal dengan satu hal yang ia minta sehingga waktu sudah pagi sekali. Lantas Bilal berdiri kemudian memberitahukan bahwa salat dan diikuti oleh azannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum keluar. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, beliau salat mengimami orang-orang. Setelah itu Bilal memberitahukan beliau bahwa Aisyah telah menyibukkan dirinya dengan satu permintaannya sehingga waktu sudah pagi sekali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lambat untuk keluar. Maka beliau berkata, aku melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh dahulu. Bilal lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memasuki waktu pagi sekali. Beliau berkata, seandainya aku lebih terlambat dari tadi pagi, aku pasti melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut serta menyempurnakan dan membaguskannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Baik, Nabi SAW suatu saat itu ditunggu oleh Bilal untuk melaksanakan sholat. Ditambah lagi Aisyah ketika itu membuat Bilal. Bilal itu tukang azannya Nabi SAW. Aisyah membuat Bilal itu sampai untuk melaksanakan sholat subuh juga jadi terlambat. Ternyata Rasulullah SAW menjawab, saya tadi itu lakukan sholat sunnah fajar. Terus ditanya lagi oleh Bilal, kalau andai engkau terlambat bagaimana wahai Rasulullah?
Andai saya itu terlambat pun, saya tetap melakukan sholat sunnah fajar. Berarti tetap dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat faedah hadis 1. Boleh berbicara pada seorang wanita dan bertanya kepadanya ketika dibutuhkan. Boleh berbicara pada seorang wanita dan bertanya kepadanya ketika dibutuhkan. Bilal ingin tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Selama ada kebutuhan dibolehkan. Ini menunjukkan ada adab atau aturan bergaul antara lawan jenis. Tidak diberi kebebasan. Kita saja dalam sholat, laki-laki itu safnya paling depan, paling bagus. Perempuan, ibu-ibu paling belakang itu paling bagus. Oh, berarti paling jauh dari laki-laki paling bagus. Kenapa demikian? Biar tidak terlalu interaksi antara laki-laki dan perempuan, biar enggak nyetrum. Karena kalau dekat-dekat gimana coba? Walaupun sudah sepuh nyetrum enggak? Wah, nyetrum. Uang simba-simba aja ada yang diperkosa ada. Berarti masih ada syahwat. Maka itu dicegah dalam agama kita. Bicara juga demikian. Maka diantaranya terutama ibu-ibu atau mbak-mbak, tolong diperhatikan kalau bicara dengan laki-laki itu ada aturan. Nggak bisa dengan suara mendayu-dayu, nggak bisa. Ya, sampai menggoda. Wah, masnya itu pikiran loh itu kalau masih nom itu, masih jomblo. Itu pikiran loh. Waduh, ini kayaknya ini bagus sekali suaranya. Padahal belum lihat mukanya ini. Baru ngomong saja. Oh, ternyata yang ngomong ini sudah punya putu 5 coba. Namun cuma dari suara. Bisa nggak kayak gitu? Wah, bisa. Ada yang dari suara aja kayak gitu. Tahu dalam pikiran sudah galau ini yang muda ini. Ternyata sepuh. Cuma gara-gara suara. Maka Islam ini mengaturnya seperti itu. Terus yang kedua, Bilal benar-benar memuliakan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ia benar-benar mendengar apa yang dikatakan Aisyah sampai memenuhi hajatnya dan tidak mengingkarinya. Sampai memenuhi hajatnya dan tidak mengingkarinya. Inilah para sahabat selalu memuliakan juga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, boleh mengabarkan ada orang yang membuat kita jadi tersibukkan diri. Tetap menyampaikan tetap dengan cara yang halus. Tetap menyampaikan, tetap yang pertama dihapus. Menyampaikan tetap dengan cara yang halus. Terus yang keempat, hendaklah para jamaah tetap menunggu imam sampai imam datang selama tidak luput dari waktu sholat. Jadi kalau mau memulai sholat, iqomah itu kapan? Iqomah itu tunggu imam datang. Kadang imam punya keputusan, wah sudah 10 menit setelah azan, manut pada imam. Ya, maka kapan itu iqomah? Ketika imam tetap itu sudah datang dan dia putuskan untuk iqomah, maka ketika itu juga iqomah. Terus yang keempat, yang kelima, boleh saja muadzin meminta imam untuk segera menghadiri sholat. Boleh saja muadzin meminta imam untuk segera menghadiri sholat. Misalnya imamnya belum keluar-keluar, muadzinnya panggil, Pak Imam ini jamaah sudah ngantuk, mereka nunggu. Boleh suruh imam untuk melaksanakan sholat. Terus keenam, siapa saja yang meninggalkan sholat atau meninggalkan waktu sholat tanpa ada udzur syar'i, bahkan sibuk dengan jual beli, hendaklah ada amalan tambahan yang dilakukan seperti memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir tasbih, memperbanyak doa, tumakninah dan khusyuk dalam ibadah selama waktu masih ada. Ini dilakukan untuk menutupi kekurangan karena mengakhirkan sholat dari awal waktunya. Menutupi kekurangan ini bisa dilakukan juga dengan bersedekah dan membebaskan budak seperti dilakukan oleh para salaf pada masa silam. Intinya di sini, kalau kita punya kekurangan dalam ibadah, jangan biarkan kekurangan itu ada. Namun hendaklah ditambal, ditutup dengan amalan-amalan kebaikan lainnya. Di sini para ulama sebut bisa ditutup pakai bacaan Al-Quran. Kekurangan tadi ditutup. Bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat. Bahkan ada yang punya inisiatif, dia itu perbanyak sedekah
bahkan sampai membebaskan seorang budak. Coba kita lihat contoh-contohnya di bawah ini. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham karena luput dari sholat asar secara berjamaah. Cuma gara-gara luput dari sholat asar berjamaah, padahal dia tetap sholat asar, namun luput. Berarti pahala 27 derajat dia itu luput. Maka Umar keluarkan sedekah berupa tanah 200.000 dirham. Ini jumlah yang sangat banyak, jumlah 200.000 dirham itu. Terus kalau 200 dirham itu sama dengan 6 juta. Kalau 6 juta dikalikan 1.000 lagi berapa berarti? 6 miliar coba harga tanahnya. Cuma gara-gara apa? Luput saking berjamaah asar. Terus lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah. Ia malah mengganti dengan menghidupkan malam seluruhnya. Malah dia nggak tidur, satu malam full itu sholat sunnah terus, biar kejar tadi sholat berjamaahnya yang dia tidak luput, yang dia itu tadi luput. Kalau kita tinggalkan jamaah biasa-biasa saja, ya sudah, wes iqomah, wes rampung, ya wes. Cuma dia sholat di rumah saja kayak gitu. Ibnu Umar sampai perbanyak sholat di malam hari, semalam suntuk sholat terus. Biar apa tujuannya? Ganti yang luput tadi. Apa kaitannya dengan hadis Nabi SAW tadi yang kita bahas? Nabi SAW kan tadi suatu saat pernah terlambat. Beliau tutup dengan memperbagus sholatnya dan lebih tumaknina dalam sholatnya untuk menutupi kekurangan tadi. Terus Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah pernah luput dari 2 rakaat sholat sunnah fajar. Untuk tebusannya ia membebaskan seorang budak. Masya Allah, cuma sholat sunnah fajar saja ditinggal sekali saja, dia sampai membebaskan seorang budak. Ini baru sholat sunnahnya loh, ini kayak gini dia. Baru seperti itu, baru satu sholat saja karena merasa rugi. Sudah saya bebaskan satu orang budak, biar nanti kekurangan tadi ditutup. Padahal cuma meninggalkan sholat sunnah yang tidak berdosa. Terus Ibnu Aun rahimahullah pernah melakukan kesalahan. Ketika ibunya memanggilnya, ia malah menjawab dengan suara keras. Ia pun akhirnya membebaskan 2 orang budak. Gara-gara suara keras di depan ibunya, Ibnu Aun itu sampai membebaskan berapa? 2 orang budak. Karena nadanya terlalu tinggi pada orang tua. Dia nganggap itu salah. Kalau anak-anak sekarang gimana coba? Hah? Ya malah nantang ya orang tuanya ya. Coba kalau motor itu nggak dibeli coba. Karena mau sekolah ini zaman-zaman masuk sekolah loh ini. Gimana coba? Nantang nggak sama orang tua? Wah ngambek itu gimana ngambeknya? Kadang ada yang nantang juga mau gantung diri loh. Cuma gara-gara nuntut motor itu dibelikan. Terus yang terakhir Imam Al-Muzani juga ketika luput dari satu sholat jamaah, ia menebusnya dengan mengerjakan sholat itu 25 kali. Kerjakan sholat itu sampai 25 kali. Karena dalam hadis sebutkan sholat berjamaah itu 25 derajat. Maka dia ulang itu sampai 25 kali. Supaya kejar tadi. Kejar sholat berjamaah yang 1 kali dia tidak kerjakan. Siapa Imam Al-Muzani? Imam Al-Muzani nama aslinya Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani. Ulama dari Mesir, murid senior dari Imam Syafi'i. Dan dia sangat dekat sekali dengan Imam Syafi'i. Kebiasaan Imam Al-Muzani itu dimanapun ada jenazah dia tahu, dia biasanya mandikan. Ini bukan mbah kaum loh dia ini. Namun setiap kali ada jenazah, dia biasanya memandikan. Apa tujuannya? Kata dia, biar hati saya itu lebih lembut. Karena banyak ingat mati. Sampai gurunya sendiri Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu juga dimandikan oleh muridnya Imam Al-Muzani. Ulama senior dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.
Mugi-mugi kita bisa mengamalkan sholat sunnah fajar dan kita juga bisa tetap merutinkan sholat wajib kita. Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada mic mau bertanya langsung bapak-bapak? Ini ada kertas yang jatuh. Baik, saya jawab dulu lewat kertas. Ada bapak yang langsung? Betul? Baik, wonten pengumuman. Malam Sabtu seperti biasa ada pengawasan di Karangrecek ya. Kembali rutin seperti biasa. Terus yang kedua, Sabtunya itu Sabtu apa besok? Kliwon ya? Ya? Kliwon apa lagi? Kliwon. Sabtu Kliwon nantinya ada pengawasan seperti biasa untuk ibu-ibu. Bisa juga dihadiri oleh bapak-bapak di Masjid Besar Al-Huda Pelayan. Habis asar sampai jam 5 sore. Kemudian untuk ahadnya itu ahad apa besok? Ahad Legi. Saya sebenarnya mau jagung, mau ke Jakarta. Namun paginya nanti sebelum saya ke bandara, nanti paginya tetap ada jadwal di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Seperti biasa 5:30 sampai 6:30 lagi tetap ada. Namun yang di jadwal di apa? Setelah itu di biasanya Sabtu Sari Palian, nanti selapan berikutnya insya Allah. Kelilingnya sebenarnya belum mulai ya, keliling belum mulai, nanti mulai dari tanggal 29, nanti Kliwon nanti mulainya. Kemudian Minggu pagi Bulughul Maram itu tadi pindah ke Wonosari. Kalau nggak bisa hadir, dengar di radio, nyambung langsung dari sana. Nah nanti kalau menjelang kurban, bapak-bapak para takmir itu nanti ada kajian sendiri. Nginap, sanggup mau buatan ini? Tinggalkan istri 3 hari mau? Istri nggak nyari-nyari? Sanggup? Sanggup? Nggak kedinginan? Insya Allah jadwalnya nyusul Ji. Jadwalnya nyusul untuk takmir dan bapak di Gunung Kidul saja. Saya nggak undang dari luar enggak. Kalau dari luar nanti lebih banyak lagi. Jadi kan nggak dapat tempat. Ya ini khusus untuk takmir dan bapak-bapak atau yang remaja-remaja boleh hadir. Kita bahas masalah kurban. Ya mungkin 2 hari atau 3 hari nanti saya beritahu jadwal pastinya nanti di bulan Agustus. Baik. Saya jawab dulu. Ada yang nanya langsung? Nah, Pak Parji, Banten? Melalui SMS WhatsApp. Ya. Mas Rudi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama ini nyimpan raja, tapi takut membuang karena banyak Arabnya. Ustaz mohon penjelasannya agar saya bisa lepas dari semacam ini. Menyimpan apa raja? Raja. Raja itu kayak apa ayo Pak? Tulisan kayak gimana? Hah? Tulisan seperti apa raja itu? Ada. Ini kalau yang punya ini di rumah ini dicabut aja dari rumah. Tulisannya itu pakai Asmaul Husna. Terus di tengah-tengah itu ada tulisan Kitmir. Terus di bawahnya itu ada angka-angka sakti dalam kotak yang jumlahnya 9. Itu angka-angka untuk pesugihan. Sebelahnya lagi itu ada tulisan apa? Tapi di awalnya di atas itu adalah Asmaul Husna. Saran saya dicabut, di bawahnya itu raja, namun cuma berkedok saja Asmaul Husna. Raja dicabut, nggak boleh digantungkan. Siapa yang punya keyakinan dengan memakai raja, menggantungkan raja, dapat manfaat atau tertolak dari mudarat, jatuh dalam syirik. Terjatuh dalam syirik. Tobat untuk ini. Nabi SAW pernah tegur itu seorang sahabat, dia pakai macam ini namun berupa kalung. Nabi tanya, maaf berupa gelang, ya. Berupa gelang dipakai di tangannya. Nabi tanya, itu kamu pakai apa itu? Dia katakan ini minal wahina, ini untuk cegah saya biar tidak kena penyakit. Nabi SAW katakan inzi'ha, cabut itu. Kalau itu masih di tanganmu, kamu mati dalam keadaan masih pakai itu, ma'aflah ta'abadan.
engkau tidak akan beruntung selamanya. Berarti kalau masih pakai raja, itu masih digantung, tidak akan selamat di akhirat. Paham ya? Mau tujuannya untuk pesugihan, mau tujuannya untuk jaga rumah, mau tujuannya untuk rumah itu terlindungi, syirik. Tobat itu, tobatnya gimana caranya? Cabut itu kalau bisa dihancurkan, dihancurkan. Yakin Allah yang beri rezeki, hancurkan itu, dan jangan takut dengan jin yang nanti akan nyerang. Kalau punya keimanan yang kuat, insya Allah nggak ada masalah. Ya, atau itu berupa kertas, bakar kertasnya. Kalau itu berupa barang pecahan, dipecahkan saja. Kalau takut celaka, Allah yang nanti beri keselamatan, bukan benda tadi. Benda tadi nggak bisa datangkan keselamatan, Allah yang beri keselamatan, maka harus yakin seperti itu. Terus ada lagi kedua? Ya. Sudah. Baik. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Islam Nusantara? Islam itu saking Arab, nggak bisa pakai Islam Nusantara. Islam Nusantara jenengan mau sholat pakai bahasa apa coba? Allahu Akbar diganti Allah Maha Besar, sholatnya batal. Siapa yang mampu baca ejaan bahasa Arab, kok dia ganti ke terjemahan, ulama mazhab Syafi'i katakan sholatnya batal. Ya, sholatnya tidak diterima berarti kalau kita katakan batal. Mau pakai Islam Nusantara, sholat tidak diterima. Satu aja. Cuma ganti Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar, sholatnya batal, selesai. Masalah ini saja sudah masalah loh, ini masalah besar. Apalagi mau pakai yang lainnya. Islam ya dari ajaran Nabi. Islam itu bukan dari Indonesia. Paham ya? Islam itu dari Arab sana, dari ajaran Nabi. Nabi itu di Arab sana, bukan dari Indonesia. Kalau dari Indonesia, wah amburadul ajaran kita nanti. Nanti orang Ambon nanti cara sholatnya sendiri. Orang Ambon tuh cepet loh kalau ngomong. Belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat orang Ambon? Cepat banget kalau ngomongnya. Mau ngelawan orang Jawa, itu sudah bilang 1-10 orang Ambon sudah finish duluan itu. Ngebut. Coba jenengan kalau ngomong 1-2, 1-2. Kalau orang Ambon apa? 1-2-3. Wah, sudah sampai finish. Betul kan? Tanya sama orang Ambon juga. Jadi nggak bisa pakai Islam Nusantara. Ibadah pakai tuntunan Kanjeng Nabi. Kok jadi orang Ambon di situ? Apakah arti jazakumullah dan jazakallah khairan? Kalau ada yang ucapan kayak gitu artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang lebih baik. Begitu. Jadi ini lebih daripada matur nuwun, daripada terima kasih karena disertai dengan doa. Dan ini lebih bermakna karena itu kandungan doa langsung. Imam Al-Muzani menebus luput satu sholat berjamaah, beliau menebus dengan 25 kali sholat. Sholat apa yang dilakukan? Itu sholat i'adah namanya. Dalam fikih, saya sudah sholat isya, saya dapati lagi jamaah isya lagi, saya ikut jamaah dengan di situ. Itu namanya saya melakukan sholat yang diulang. Sholat isya yang pertama itu wajib, namun kalau saya ngulang lagi itu namanya sunnah. Maka kalau dia lakukan berulang kali itu namanya sholat yang dihukumi sunnah, disebut dengan sholat i'adah, pengulangan. Bukan untuk menunjukkan wajib, cuma pengulangan saja, hukumnya sunnah. Adakah keutamaan bagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah keutamaan dari keturunan Nabi SAW? Keturunan Nabi punya manfaat, punya keutamaan kalau ikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Anaknya Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi kalau nggak sholat, yuk nggak dapat manfaat. Dia nggak bisa hadapi malaikat, berhadapan dengan malaikat kok terus bawa saya ini keturunan Nabi. Enggak. Nabi SAW katakan sendiri,
Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dikejar tadi, walaupun dia bagus nasabnya, kejar tadi amalannya itu lambat. Nggak bisa. Nggak ada amalan, nggak sholat sudah. Keturunan Nabi jadi nggak manfaat. Kedudukannya nanti sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal itu. Abu Lahab, Abu Jahal itu masih keluarga dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat nggak mereka? Ada manfaat? Nggak ada manfaat. Manfaatnya gimana? Kalau mereka mau beriman dan mau manut pada tuntunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah tuntunan untuk menikah dengan sama-sama keturunan dari Nabi tadi? Tidak ada. Apabila kita menyewakan rumah, tapi qadarullah penyewa bangkrut dan tidak pernah membayar uang sewa, sampai saat ini belum bisa dihubungi, tidak ada kabar, dia meninggalkan barang dagangannya. Bolehkah pemilik rumah memanfaatkannya? Asalnya cari dulu itu yang berutang, diselesaikan. Kalau dia tidak bisa lunasi, sarankan, Pak, ini jenengan punya barang-barang yang masih ada di kontrakan kemarin, saya minta dijual saja, saya butuh uang. Uangnya nanti dapat dari barang yang dijual untuk lunasi utang tadi. Namun minta izin terlebih dahulu lebih bagus. Apa saja tuntunan ziarah kubur? Ziarah kubur biasa tujuannya adalah ingat mati. Yang kedua, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama tadi ingat apa? Mati. Yang kedua, mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Butuh berapa rakaat salat rawatib untuk menutup satu salat wajib yang bolong, Ustaz? Salat wajib yang bolong itu taubatan nasuha. Salat wajib yang bolong itu nggak bisa ditutup. Itu maksudnya diganti dengan salat sunnah 1000 kali nggak bisa. Tobat yang ada. Tobat dulu, terus dia tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, biar nanti nutupi itu. Namun tobat dulu. Syaratnya harus apa? Tobat. Bolehkah meminjam uang riba, misal di bank, dalam kondisi darurat untuk membiayai anak sekolah atau karena keluarga yang sakit? Boleh atau tidak? Apa nggak dapat pinjaman yang halal? Kalau itu masih ada peluang untuk pinjam dengan cara yang benar, yang bukan riba, tidak boleh minjam di bank. Apalagi kalau pinjamnya cuma untuk beli motor, untuk banyak gaya, padahal aslinya orang mampu, nggak boleh. Niat sholat di masjid, namun ketika sampai masjid sudah bubar. Apakah ketika sholat sendiri di masjid dihitung 27 derajat? Dilihat dulu. Telatnya datang ke masjid itu karena apa? Bisa jadi orang telat ke masjid karena lagi nonton siaran bola. Wah, lagi penalti, Ustaz. Tunggu dulu lah, ini subuhnya sebentar lagi. Ternyata dia nunda 5 menit, datang sampai ke masjid, bubar. Berarti nggak dapat pahala sholat berjamaah. Dikarenakan apa? Lalai. Bukan lalai. Sudah meninggalkan sholat berjamaah berarti. Nggak dihitung dapat pahala berjamaah. Namun misalnya ada orang sudah berangkat ke masjid, ternyata sampai ke masjid, ya Allah, perutku kok mules terus ya. Dia ke kamar mandi. Atau dia pulang ke rumah lah, ke kamar mandi dulu. Berangkat ke masjid lagi, sudah bubar. Berarti niatannya sudah dapat sholat berjamaah. Cuma masalahnya sakit perut. Paham Bapak? Maka dilihat kondisinya seperti apa. Apabila melaksanakan sholat zuhur dan subuh di rumah, apakah bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah? Kalau yang tanya laki-laki, saya suruh ke masjid. Ingat ya,
Bapak-bapak kenapa tahu disuruh ke masjid kenapa Bapak? Karena kalau jenengan itu di rumah biasanya males dan tidak tepat waktu. Betul itu. Coba ini sekarang dengan azan Isya tadi ya, terus sudahlah saya sholat di rumah saja. Dia nggak mungkin langsung lakukan yang saya lakukan sekarang. Pasti dia nunda-nunda dulu setengah jam, 1 jam. Wah, kurung sholat Isya. Itu pasti yang dilakukan. Kalau mau tepat waktu, bapak-bapak pergi kemana? Masjid. Itu hikmahnya. Jadi dalam ini baik-baik, pahami ini baik-baik. Namun kalau tanya ibu-ibu, boleh lakukan sholat sunnah qobliyah tadi di rumah. Namun kalau ini misalnya untuk bapak-bapak sudah punya kebiasaan ke masjid, namun ketika itu dia ingin lakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah qobliyah zuhur di rumah, boleh dengan catatan tidak sampai telat kalau datang ke masjid. Karena ada yang jarak antara azan kali iqamah cuma 5 menit, berarti kita tidak ada peluang lama-lama di rumah, langsung berangkat ke masjid untuk dapat takbir pertama dengan imam ketika berjamaah. Apabila melaksanakan sholat fardu itu sudah salam, tidak membaca takbir, tahlil, tahmid, apa sholatnya itu sah atau tidak? Maksudnya kalau di sini kalau setelah sholat wajib itu tidak baca zikir bersolat, sholatnya tetap sah karena zikir bersolat hukumnya sunnah bukan wajib. Adakah zikir khusus setelah sholat sunnah? Tidak ada. Kecuali beberapa sholat tertentu, misalnya sholat witir. Apa sholat witir? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Rabbil malaikati warruh. Terus Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Juga ada untuk salat duha baca 100 kali Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana cara melaksanakan salat sunnah fajar jika subuhnya kesiangan? Misalnya bangunnya jam 6:30. Masih boleh. Lakukan dulu sholat sunnah fajar, kemudian lakukan sholat subuh. Kalau telatnya nggak jadi rutinitas. Namun kalau setiap harinya bangun jam 6:30, sholat subuh jam 6:30 terus, dosa besar. Pak Ustadz mau tanya, jika orang sudah umroh, apakah masih wajib haji? Masih. Umroh dan haji itu jauh sekali perbedaannya. Harganya? Jauh sekali. Maka tetap yang sudah umroh tetap wajib haji. Jika wajib haji caranya bagaimana? Nabung-nabung dari sekarang biar bisa menunaikan ibadah haji. Ongkosnya berapa? Berapa Pak Haji? 35. Uang muka berapa? 25. Sudah seperti itu. Dan harus daftar pada siapa? Nanti itu yang tadi baca itu Mas Edi itu nanti kalau mau daftar. Bagaimana caranya mengajak pada tetangga agar tetap istiqomah sholat jamaah di masjid? Yuk diajak-ajak saja. Ayo Pak pergi ke masjid. Kalau bisa seperti itu ya bagus. Namun kalau jenengan nggak mau ngajak, ya sudah berarti memang nggak ada inisiatif untuk, nggak ada keinginan untuk bantu yang lainnya juga untuk berjamaah ke masjid. Ustadz, apakah 4 imam mazhab berbeda pendapat masalah boleh tidaknya menggabung niat qadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal atau puasa sunnah lain? Kalau jenengan tanya qadha puasa digabung dengan puasa Syawal, tidak boleh. Karena yang wajib dan sunnah itu tidak boleh digabung. Saya belum tahu kalau ada ustadz misalnya di Gunung Kidul nyatakan boleh. Coba datangkan dalil saja. Dalilnya tuh kayak gimana itu? Belajar sama guru siapa? Sekolah di mana? Mas sampai bolehkan wajib kalau sunnah itu digabung itu gimana coba? Ya, lu dapat dari mana kaidahnya? Saya belum tahu. Kalau ada kaidahnya, dia dapat kaidahnya benar, saya rujuk pendapat saya. Namun kalau dia cuma ngaur itu berfatwa, oh berarti harus rujuk itu. Pendapatnya ngaur.
Ulat, kepompong, laron, dan beberapa serangga lainnya halal atau haram? Saya masih nganggap halal. Biasa dijadikan apa ini laron tadi? Digoreng? Enak itu? Ya sudah, halal lah, sudahlah. Kalau halal tidak mungkin cara mematikannya dengan disembelih. Ikan juga itu nggak disembelih itu cara mematikannya. Paham? Ikan disembelih nggak? Ada ini tangkap lele terus bismillah. Ada kayak gitu? Yang disembelih itu kalau punya darah mengalir seperti kambing atau sapi. Ayam, apalagi? Bebek. Burung, apalagi? Lele tadi? Ikan, apa jenengan tangkap ikan digesing terus bawa ini, wah orang mati ya tak sembelih gitu. Mubazir malah. Mubazirnya kenapa? Karena bangkainya saja pun halal. Namun kalau gini, ini ada pendapat dari Imam Ahmad, hewan-hewan yang tadi cukup dimatikan saja dengan cara apapun itu halal. Bisa lihat pembahasan saya ketika saya bahas masalah hukum ulat jati di website saya, sudah dijelaskan seperti ini. Ustadz, bagaimana jika kita tinggal di tempat yang masih ada tradisi rasulan dan tradisi semacam itu? Sabar. Mau bagaimana coba? Apa mau pindah? Mau transmigrasi saja pergi kemana gitu? Nah, sama saja kan? Ketemu juga di sana. Kecuali kalau jenengan itu di bawah masjid ini, masjid Wara ini, nah tinggal di situ, itu nggak ada apa-apa itu, nggak akan temukan ini. Namun nggak diizinkan di sini, sudah full. Ya. Jadi tetap di situ sabar. Sabarnya gimana? Hadapi masyarakatnya dengan sabar sudah. Cari cara untuk ubah, suruh ngaji. Bila kita diwajibkan ikut arisan RT, di mana tiap pertemuan diadakan iuran untuk kas dan uang kas tersebut dipinjamkan untuk anggota dengan bunga tambahan. Berarti kalau ada bunga dalam pinjam meminjam hukumnya apa? Riba. Terus kalau akhir tahun yang tadi tambahan tadi dikumpulkan jadi satu dibagi jadi sisa hasil riba. Nggak ada sisa hasil usaha situ, nggak ada usaha kok. Usahanya apa coba? Ngutangi riba, berarti sisa hasil riba. Berarti didum ini sama semuanya, 30 orang kena riba semuanya. Gitu. Berarti harus tobat ini sak rombongan. Adakah surat pendek khusus dalam sholat sunnah? Misal Qobliyah Subuh, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas yang lain apakah ada juga? Ada. Nantikan pembahasan berikutnya 2 pekan lagi ketika bahas Riyadhus Shalihin. Pekan depan masih bahas surat Yasin. Membaca surat pendek dalam sholat sunnah hukumnya apa Ustadz? Membaca surat pendek dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Ditinggalkan ya rugi. Tetap dibaca. Apakah sama pahalanya bagi yang membaca dengan tidak? Yo beda. Yang satu baca surat pendek, masa yang lainnya itu nggak baca kok sama. Makana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Yang banyak aktivitas lebih besar pahala. Apakah Imam Al-Muzani tidak melakukan bid'ah karena sholat 25 kali tadi sudah dijelaskan dalilnya di nomor 1103 dan ini sudah dilakukan oleh para ulama salaf di masa silam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, nanti ketemu lagi malam Sabtu, ada kajian juga ibu-ibu Sabtu sore di Masjid Al-Huda bareng asar, terus ada lagi Ahad pagi di Masjid Al-Ikhlas Wonosari. Demikian, mungkin semuanya diparingi sehat panjang umur, diparingi rezeki yang penuh berkah, diangkat saking kesulitan-kesulitan, dan mungkin selamat sampai di tujuan dan kita terus istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.